Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. Belajar matematika senang, mudah, dan mengasihkan. Oke ya, untuk video kali ini masih tetap kita belajar di transformasi geometri ya. Masih nerusin video yang kemarin yang saya upload ya. Kalau kemarin kita belajar di transformasi geometri di translasi, ya kan? Kalau untuk video kali ini kita akan belajar di transformasi geometri pada materi refleksi atau pencerminan, gitu ya. Oke. Pokok bahasan untuk video kali ini pada pencerminan atau refleksi itu yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X. Terus ada juga pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Itu ya, itu adalah pokok bahasan yang akan kita kumpas tuntas untuk video kali ini, gitu ya. Oke. Lanjut, yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, gitu ya. Oke. Nih, kita misalkan nih kita memiliki titik ya. Titik A 2,1 ya. Setelah kita cerminkan terhadap sumbu X, itu akan kita peroleh titik A aksen menjadi nilainya 2,-1, gitu ya. Sama pula terhadap titik B. Titik B, titik awal adalah 6,1. Setelah kita cerminkan terhadap sumbu X menjadi B aksen, titiknya apa? Setelah dicerminkan menjadi 6,-1. Titik C pun sama, dari 4,4 menjadi 4,-4. Ya, titik P, X, Y setelah kita cerminkan terhadap sumbu X, maka dia akan menjadi X, Y, ya kan? Kesimpulannya apa? Pencerminan terhadap titik P, X, Y, titik P itu X, Y. Setelah kita cerminkan terhadap sumbu X, maka akan diperoleh nilai P aksen itu X, Y. Itu adalah apa ini? Kata kuncinya kan? Oke. Ini kalian harus ingat ya. Oke ya, bisa? Oke. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y ya. Sama nih. Misalkan kita memiliki titik A 2,4, setelah kita cerminkan terhadap sumbu Y, dia akan menjadi A aksen sama dengan min 2,4. B, titik B-nya 6,2, setelah kita cerminkan terhadap sumbu Y akan memperoleh titik baru min 6,2. Sama pula terhadap titik P, itu titiknya X, Y. Setelah kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan diperoleh titik P aksen dalam kurung min X, Y. Itu adalah kesimpulan pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y. Ini ya. Nih, yang harus kalian ingat. Kalian boleh langsung tulis di kertas kalian ya, kesimpulannya ini. Oke. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, misal kita memiliki titik awal A, titiknya 4,1. Setelah kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita akan memperoleh titik baru, itu titik A aksen dalam kurung 1,4. Titik B ini yang kedua 7,1. Setelah kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan diperoleh titik B aksen 1,7. Ya kan? Kesimpulannya gimana?
Misal kita memiliki titik P, X, Y, setelah kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan kita peroleh titik baru itu P aksen sama dengan atau dalam kurung X, Y. Ini adalah kesimpulannya, ya. Bisa ya? Oke. Terus, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, ya. Nih. Misal kita memiliki titik A dalam kurung min 5,7. Setelah kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka kita peroleh titik baru itu A aksen dalam kurung min 7,5. Ya kan? Titik B min 1,7. Setelah kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, kita peroleh titik baru B aksen dalam kurung min 7,1. Ya kan, dan seterusnya ya. Lah, kesimpulannya gimana jika kita memiliki titik P, X, Y, setelah kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, akan kita peroleh apa? Rumusnya P aksen itu rumusnya apa? Dalam kurung min Y, min X. Intinya dua-duanya dikalikan nilai negatif titiknya, gitu ya. Oke, bisa? Oke, lanjut. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nih, misal kita memiliki titik awal A 3,2. Setelah kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka dia akan memiliki titik nih A aksen dalam kurung 2 kali 5, ya kan? 2 kali 5, 5-nya itu dari mana sih? 5-nya itu sebenarnya dia nilai H-nya, ya kan? 5-nya itu nilai H nih. Nih, maaf, X sama dengan H. X-nya itu nilainya H. H-nya itu nilainya 5 ya. Maaf. H-nya itu nilainya 5. Maka dia akan diperoleh titik baru A aksen dalam kurung 2 kali 5 atau 2 kali H min 3, ya kan, koma Z. Maka dia akan diperoleh 7,2. Nih kesimpulannya di sini. Nih, maaf tadi nilai 5-nya lupa, belum tak masukkan untuk H. Ya. Jadi kesimpulannya, jika kita memiliki titik P, X, Y, setelah kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, ya kan, maka akan kita peroleh titik baru dalam kurung 2 kali H min X. 2 kali H itu udah rumusnya, jadi nilai 2 kali H. H itu nanti yang diketahui nilainya berapa gitu ya. 2 kali H min X, Y, itu ya. Oke. Terus ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Misal kita memiliki titik awal 6,4, ya kan? Maka setelah kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan H, itu kita peroleh nilai A aksen dalam kurung 6 itu tetap karena dia nilai X, baru 2 kali nilai H-nya berapa, ya kan? 2 kali nilai H min 4 atau min Z, ya kan? Kesimpulannya ini di bawah. Jika kita memiliki titik P, X, Y, setelah kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka akan kita peroleh rumus P aksen dalam kurung X, 2 kali H min Z, gitu ya. Oke, bisa ya, gampang ya. Kalau kalian ngikutin dari awal sampai akhir, terus kalian kesimpulannya kalian tulis di kertas kalian, pasti kalian bisa. Ya. Oke, latihan soal ya. Oh ini maaf nih yang dari C, D, E, F itu bukan sumbu ya, maaf ya, tapi garis ya. Oke ya, jadi latihan soalnya 1. Nilai bayangan refleksi dari titik A 6,5 terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C itu maaf bukan sumbu itu, tetapi apa? Garis, ya kan? Yang C itu garis X sama dengan H, D garis Y sama dengan X,
E garis Y sama dengan min X, F garis Y sama dengan H ya. Ini kalian bisa buat, terus kalian upload ya, kalian lampirkan ya. Boleh kalian lampirkan di komennya video ini, terus kalian kasih masukan boleh, agar apa? Agar kami membuat videonya bisa jauh lebih menarik atau kreatif lagi gitu ya. Kalian bisa lampirkan ya. Oke, bisa ya, gampang ya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, ya kan? Jangan lupa bahagia. Belajar matematika senang, mudah, dan mengasihkan. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.